Assalamualaikum. Mbah, saya mau tanya, kenapa semua spesies manusia itu dibatasi pemikirannya? Kenapa spesies manusia tidak tahu ujung alam semesta? Saya sangat yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, ini semua itu apa toh Mbah? Apakah semacam kerajaan? Kenapa kita tidak bisa melihat pasukan langit seperti malaikat dan lain-lain? Rasa ingin tahu saya itu sangat besar, Mbah. Alam semesta aja hanya bagian yang sangat kecil. Nah, jauh di sana itu apa? Dan ini semua itu apa? Pitakonannya apa ya? Iya. Itu tadi itu sebenarnya adalah wujud atau bentuk dari yang tadi kita omongkan, yarjuna, mendambakan. Jadi ini kan ekspresi dambaan dia terhadap kehidupan yang dia alami. Ya, tapi saya kira ada dua hal. Satu, kelebihan itu tidak pasti lebih baik daripada kekurangan. Atau apa ya, tahu itu tidak pasti lebih bagus daripada tidak tahu. Sekarang nggak usah kue ya, asu wae, anjing aja. Sekarang bayangkan kalau anjing itu mengerti bahwa dia anjing. Terus dia punya mekanisme seperti manusia di otaknya, sehingga dia kemudian sesama anjing menyepakati kata dan bahasa, sehingga ada komunikasi. Sekarang kalau anjing sampai ngerti dia itu anjing, kuwi kan menungso kabeh lak dicakoti kabeh, dijenggoki kabeh, karena manusia ini sudah terlanjur berabad-abad lamanya menjadikan anjing sebagai lambang dari kekurang ajaran, lambang dari keburukan, kejahatan. Jadi nek ono bocah piye-piye di ono asu bajingan kan gitu kan, anjing lu kan gitu, itu kan seolah-olah anjing itu begitu buruknya. Nah, untung anjing tidak tahu bahwa dia anjing. Kalau anjing sampai tahu dia anjing, kemudian manusia menggunakan kata anjing untuk memaki-maki satu sama lain. Terus kalau ada anjing se-Jogja, se-Indonesia kumpul demo di alun-alun depan keraton atau di depan kantor gubernuran, kan kita susah. Jadi kalau anjing tahu bahwa dia anjing, kalau kambing tahu dia kambing. Kurban, misalnya mau hari raya kurban, kambing se-Jogja kumpul semua dan melakukan perlawanan kepada semua yang akan menyembelih kambing. Itu kan susah. Jadi Allah itu maha indah di dalam menciptakan level-level, tataran-tataran. Kan kita sudah belajar bahwa kalau batu ya batu, tanpa dia tidak punya alat untuk tahu bahwa dia batu. Batu tidak tahu dia atos apa tidak. Air juga tidak tahu dia lembut apa tidak. Daun juga bahkan binatang pun di atas itu ya, binatang pun tidak tahu bahwa dia binatang. Nah, manusia diberi alat untuk mengambil jarak dengan dirinya dan alam, kemudian dia diberi alat untuk memahami sesuatu, untuk merumuskan sesuatu sehingga tercipta bahasa di antara mereka. Nah, pertanyaannya anak saya tadi, si Aye tadi, itu adalah pertanyaan kalau dari sudut negatif kita sebut itu ragus. Mungkin ada yang ngerti tenan, kalau Gusti Allah dibuka ke tenan, dikasaf tenan ya. Belum tentu siap juga mungkin. Belum tentu siap deh. Kowe rabi ngerti atine bojomu modar kowe. Utawa bojomu ngerti kowe turu karo dheke ning uteke nang cawe dok liya, kowe bayangin kalau manusia punya pengetahuan sampai ke tingkat itu akan terjadi kemusnahan karena akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Jadi menurut saya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia adalah rahmat Allah yang luar biasa. Untung kita tidak tahu. Untung kita hanya bisa melihat ke depan, kita tidak bisa melihat ke samping. Selama ini orang menyangka bisa melihat ke belakang, tidak bisa melihat ke belakang. Kalau Anda noleh ke belakang, itu Anda tetap melihat ke depan toh. Begitu gini kan, ya sana depannya sana. Kalau saya gini depannya sana, saya sana depannya juga sana. Jadi untung manusia hanya punya satu arah. Kalau Allah kasih kuwi ndelok rono ning ngerti ale lagi ngopo kan, kerengan toh. Jadi Allah meminimalisir sumber konflik di antara manusia. Kalau misalnya gini, ini kan tadi ada yang disebut kasaf atau makrifat.
Artinya kalau kita boleh mendambakan makrifat atau kasaf itu sebatas atau sejauh apa, atau kasaf atau makrifat tentang Ya, apa, Mbak? kuncinya atau parameter utamanya manfaat. Manfaat. Ya? Anda mau sampai ke tingkat makrifat ke level berapa, itu tidak ada masalah asal outputnya makrifat. Kita kembali ke tadabbur, kita kembali asas manfaat. Jadi untuk apa, sama dengan sekolah atau makrifat itu? Ya. Waktu SD kamu tahu ini, SMP tahu itu, SMA tahu lebih luas lagi. Tapi itu kan parameternya bukan tahu tidak tahu, parameternya adalah manfaat apa tidak manfaat. Manfaat itu artinya kamu tidak mengganggu siapa-siapa, kamu tidak mengganggu kehidupan, kamu tidak merendahkan manusia, kamu tidak melakukan hal-hal yang menegasikan takdir Allah kepada itu kepada. Jadi kalau mungkin bisa disarankan atau direkomendasikan kepada teman kita ini, yaitu next selanjutnya apa yang mungkin perlu dia lakukan terhadap satu secara rohaniah bersyukur terhadap apa saja yang Allah kasih, sebatas apapun, angka berapapun, mau 7, mau 8, mau 9, mensyukuri. Nomor 2, menemukan bahwa yang terbaik adalah yang kamu tahu itu. Kalau kamu tahu lebih dari itu, mungkin itu sudah akan menjadi ancaman bagi hidupmu. Malah seperti yang saya contohkan. Iya, seperti suami mengerti hati istrinya, istri mengerti hati suaminya. Apalagi seorang istri di rumah, suaminya pergi ke kantor dan istrinya bisa ngelihat langsung suaminya tadi langsung ke kantor apa belok-belok. Itu bayangkan luar biasanya chaos di antara manusia. Kayak ngelatih senam pora. Ya toh? Kowe bojomu ngerti coba piye kowe? Berat tau kowe. Jadi menurut saya nomor 1 bersyukur, nomor 2 dia mencoba memohon kepada Allah agar supaya yang ada pada dia yang Allah berkenan dengan batas-batas yang dia ketahui sesuai dengan kehendak Allah itulah yang terbaik untuk dia. Nah, sekarang di dalam yang dia tahu aja, coba dia tanya yang ketiga ya, apa benar-benar dia tahu? Coba saiki jawab, apa to bedane rasa asin karo rasa legi? Apa bedanya rasa asin dengan rasa manis? Coba jelaskan dengan kalimat. Wih, piye kuwi? Susah. Angel ya, susah ya. Nggak bisa. Yang itu kan harus ya, empiris dan harus gini loh, manis itu. Oh itu manis, oh iya itu manis, semua merasakan ya itu manis. Tapi kalau kamu harus menjelaskan manis itu begini kepada orang kan nggak bisa. Karena kata manis atau rasa manis itu tidak bisa diwakili oleh kebudayaan, tidak bisa diwakili oleh bahasa, tidak bisa diwakili oleh kata atau apapun. Jadi jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir ada di dalam pengetahuanmu. Jadi pertanyaan pertama ini tolong ya, poin ketiga adalah jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir tahu itu. Harus waspada ya. Wes saiki jangan, ndak usah ini, sudah. Kowe ngerti to njarem. Nek sakit itu kan ono njarem, ono cenut-cenut, ono perih, ono linu, pegel. Dan itu semua adalah pencapaian kolektif bangsa Jawa. Sebab kalau orang Melayu, orang Thailand, orang Inggris, orang mana kan tidak ngerti njarem ki apa. Dan tidak bisa Anda menjelaskan jarum piye. Mereka kan cuma punya satu kata hard, sakit ngono gitu, marot, sakit. Ning wong Jawa kan iso lembut bedake lara ki cenut-cenut apa perih apa lara weteng ya senep. Bedanya senep karo sebah karo mules suduken. Itu aja belum kita tahu. Itu sebab sebenarnya si AY ini kamu itu sehelai saraf pun kamu belum tahu bener. Sebab kalau jarum itu begini. Peristiwa sarafnya bagaimana? Ada pertemuan antara saraf A, B sama saraf nomor sekian ratus atau sekian miliar. Kenapa kalau dua saraf itu ketemu kok terus terasa linu atau terasa jarum? Kan kamu tidak bisa ngejar lagi. Jadi manusia itu sudahlah tidak akan tahu. Nikmatilah hidupmu, berendah hatilah kepada Allah dan sama manusia, bersyukurlah sebanyak-banyaknya.